Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kembali kami boleh menikmati hari yang baru. Kami boleh menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau dengarkan renungan dari kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus tetap sama, yaitu akan menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian ketika kami mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba sekarang pada pintu gerbang yang ke-12. Ya. Pintu gerbang yang ke-12 ini berbicara, pintu gerbang yang ke-12 ini adalah pintu gerbang yang terakhir, yaitu pintu dari sebuah kota di mana Tuhan diam di kota itu. Ya. Judulnya masih tetap sama, Kota Kediaman Tuhan. Nas kita masih tetap sama di dalam Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35. Kita baca ayatnya terdapat di dalam Yehezkiel 48 ayat 34. Perhatikan, saya akan bacakan ayat ini. Di sebelah barat yang ukurannya 4.500 hasta, terdapat juga tiga pintu gerbang juga, yaitu pintu gerbang Gad, pintu gerbang Asyer, dan pintu gerbang Naftali. Ya, ayat yang terakhir ayat 35. Jadi keliling kota itu ada 18.000 hasta. Ya. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Ya. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di dalam kota yang memiliki 12 pintu gerbang, yang memiliki pintu gerbang yang sama ukurannya. Ya, nah kita sudah bahas kemarin bahwa kota yang dimaksud di mana Tuhan mendiami kota itu selalu merujuk kepada orang percaya. Ya, kemudian ukuran dari pintu-pintu gerbang itu sama, tidak beda, sama semua ukurannya. Itu berbicara tentang apa? Semua orang percaya yang didiami oleh Tuhan, yang didiami oleh Roh Kudus, memiliki ukuran yang sama. Apa itu? Ukuran itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kehidupan orang percaya itu benar sesuai firman Allah, maka Roh Kudus hadir di dalam orang itu. Kemudian 12 hal yang harus, 12 pintu gerbang itu berbicara tentang 12 hal yang harus dimiliki oleh orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus. Dan pintu gerbang yang terakhir adalah pintu gerbang yang ke-12, namanya pintu gerbang Naftali. Sudah tahu arti Naftali? Naftali artinya bergumul. Ya. Naftali artinya bergumul. Ya. Apa makna dari pintu gerbang ini? Di sini mau menyatakan bahwa orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus harus menyadari bahwa mereka sebenarnya, ya, ketika seseorang didiami oleh Roh Kudus, mereka adalah orang-orang bukan pecundang. Ya, mereka adalah pemenang-pemenang dalam segala hal. Ya. Saudara, kita kembali dulu di dalam kitab Kejadian. Kita akan lihat ya kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama kita lihat. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Allah. Allah memberkati mereka, yaitu Adam dan Hawa ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Demikian bunyi firman Allah. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan ya. Perhatikan, saya ulangi lagi ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Perhatikan kemudian, penuhilah bumi dan taklukkan. Perhatikan ada kata taklukkan. Itu artinya apa? Seseorang untuk menguasai suatu, ya, merebut kota misalnya, dia harus berani taklukkan. Amin saudara. Berarti orang yang didiami oleh Roh Kudus tidak pasif, tidak diam, orang itu aktif. Ya, taklukkan berarti kita sudah ditakdirkan. Ingat, ketika Roh Kudus mendiami kehidupan kita, kita sudah ditakdirkan, ditentukan menjadi bukan pecundang tapi pemenang. Bagaimana untuk mencapai kemenangan? Kejadian 1:8, taklukkan berarti ada aktivitas. Tidak pasif tetapi aktif. Nah, arti naftari bergumul. Nah, orang-orang itu harus bergumul. Contoh-contoh orang yang bergumul dalam Alkitab. Dan endingnya mereka mengalami kemenangan. Kita lihat contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama kita akan lihat. Kita lihat kitab Ayub. Ya, kitab Ayub pasal yang pertama, pasal yang ke-7. Kita akan lihat kitab Ayub pasal yang ke-7. Kitab Ayub pasal yang ke-7, demikian bunyi firman Allah. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ya. Dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan apa? Adapun manusia bagaikan orang perang adanya. Ya. Kitab Ayub pasal 7 ayat yang pertama bagian A dalam terjemahan lama. Bukankah mereka, adapun manusia itu berperang adanya di bumi ini. Ya. Di sini dikatakan terjemahan baru, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Banyak sekali pergumulan yang ada dalam hidup kita. Menghadapi sakit penyakit, ya. Kita bercocok tanam misalnya berperang dengan iklim. Waduh, iklim begini apa bisa saya bercocok tanam? Dan sebagainya dan sebagainya. Kita buka usaha, banyak kompetitor kita. Itu kita bergumul saudara. Bagaimana kita memiliki kiat-kiat atau strategi kiat-kiat hanya datang daripada Tuhan. Amin saudara. Jadi orang percaya itu harus bergumul dalam banyak hal. Bagaimana kok saya ini makin hari makin sulit menghadapi situasi? Satu-satunya cara kita hanya berserah sama Tuhan. Dan kita lihat Ayub luar biasa dalam pergumulannya, ya. Luar biasa dalam pergumulannya. Sehingga dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, kita lihat ayat itu. Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena kita lihat pernyataan iman dari Ayub, ya. Ayub 23 ayat 10 berkata apa? Saya bacakan ayatnya, saudara. Karena ia tahu jalan hidupku. Pernyataan iman atau pengakuan iman dari Ayub. Dia mengakui Allah yang dia percayai adalah apa? Omniscience. Allah yang maha tahu. Apapun kondisi kita, Allah tahu. Mungkin suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, anak-anak kita tahu kondisi kita. Tapi Allah maha tahu, dia omniscience. Allah yang maha tahu. Kita lihat. Waktu Ayub berbicara, dia dalam kondisi apa? Dalam kondisi luar biasa. Satu hari anaknya 10 mati semua. Satu hari semua kekayaan hilang lenyap. Satu hari Pak, dari telapak kaki sampai ujung rambut dipenuhi dengan borok. Ketika itu juga apa? Sudah jatuh ketimpa tangga, diinjek lagi. Apa itu? Istrinya bilang, kami mau bertahan dengan Allah, imanmu kepada Allahmu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Luar biasa pengalaman dialami Ayub. Tetapi Ayub tidak bergeming. Dia dikatakan apa? Ayub 23:10 bilang apa? Saya baca lagi. Karena ia tahu jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku. Bayangin, sudah dalam penderitaan yang parah. Dia berkata, dia anggap itu bukan masalah. Dia katakan apa? Seandainya dia menguji aku. Luar biasa. Ayub mengenal Tuhan cuma dari kata orang, cuma dengar orang. Belum pernah mengalami. Tetapi rupanya musibah yang menimpa dia, Tuhan izinkan dia mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Dahsyat nggak Ayub? Luar biasa.
Seandainya berarti dia tidak menganggap, ya, dia tidak menganggap masalah yang dihadapi itu masalah. Dahsyat Ayub, iman yang luar biasa. Cuma dari kata orang dia mengenal Allah, tidak mengenal secara pribadi. Tapi dikatakan pada masa yang berat dia katakan, seandainya dia menguji aku, dan lihat deklarasi dan iman dari Ayub, dia bilang apa? Aku akan keluar seperti emas. Saya baca ayat ini karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dahsyat enggak? Hebat Ayub. Contohilah Ayub, salah satu orang yang kedua yang hebat bergumul dalam hidup. Contoh yang kedua yang kita perlu lihat adalah Lukas 22. Lukas 22, perhatikan ayat yang ke-39, ya, Lukas 22 ayat 39. Saya akan bacakan ayat itu. Lukas 22 ayat yang ke-39. Ya, perhatikan saya bacakan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, pergumulan Yesus yang paling berat ketika dia menghadapi cawan murka Allah. Cawan murka Allah ini harus dialami oleh Yesus. Dia bilang secara pribadi, Bapa, jikalau mungkin, lakukan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku. Artinya apa? Yesus dalam pergumulannya, keringatnya menetes sebagai darah, begitu cepat mengucur. Tetapi di Taman Getsemani, ingat, kemenangan Yesus bukan di kayu salib. Kemenangan Yesus adalah di Taman Getsemani. Puncak kemenangan, deklarasi kemenangan itu di salib. Maka Yesus katakan apa? Tetelestai, sudah selesai. Kemenangan sudah berakhir, pergumulan sudah berakhir. Kemenangan dideklarasikan di kayu salib. Dahsyat, saudara. Orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus harus menyadari mereka sudah ditakdirkan jadi pemenang-pemenang. Tapi bukan berarti kemenangan datang begitu saja. Kita lewat pergumulan harus ada aktivitas kita. Sebagai ayat yang terakhir, firman Allah berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja bersama-sama, ya, untuk menentukan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Kita merasa kita sebagai orang-orang yang didiami Roh Kudus, kita harus tetap berjuang. Amin, saudara. Berjuang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan-renungan yang kita terima selama ini menjadi bagian dari hidup kita, bukan menjadi bagian dari pengetahuan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri renungan ini di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh lakukan semua ini, dan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolong meteraikan firman Allah dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran-kebenaran ini dari hari lepas hari sampai Kau datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi dengan renungan yang lain. Tuhan memberkati.